Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan selamat datang di Stand Up Mystery bersama saya, Kang Jeffman. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu ya dan dijauhkan dari segala sesuatu yang membahayakan diri untuk kita semua. Nah, malam hari ini ngapain ya? Ya jelas, kita berbicara tentang spiritual, pergoiban, horor, dan lain-lain lah. Saya masih di lokasi yang sama seperti minggu kemarin. Dan kali ini pembahasannya mengenai santet atau sihir. Bagaimana cara benda itu masuk dan bagaimana korban itu bisa terkena santet dan penanggulangannya seperti apa. Saya banyak cerita tentang kasus-kasus sihir atau santet. Kebetulan saya pernah menangani beberapa orang yang terkena oleh sihir atau santet itu sendiri. Ada satu kisah yang kalau menurut saya ini menyeramkan, menegangkan juga, karena datangnya sihir itu tuh benar-benar tiba-tiba. Yang tadinya sehat, bisa jalan, ngobrol, normal, tiba-tiba langsung tidak bisa bangun, tiba-tiba langsung tidak bisa bernafas. Dan ada juga cerita dari sahabat saya sendiri nih. Sahabat saya sendiri yang ada sama-sama tinggal di kota Bandung. Ini pun terkena sihir ya. Ini pun terkena sihir dan beliau ini cerita tentang pengalaman dia dan cukup menegangkan. Banyak hal yang tidak masuk di logika kita ya yang mendengarkannya itu, tapi memang kenyataannya ada. Nah, sihir ini menjadi satu fenomena sendiri di masyarakat karena ternyata semakin modern zaman, sihir juga semakin ramai dan semakin menjadi bisa dibilang orang mencari solusi itu ya pakai itu. Tidak suka sama orang lain, gunakan itu, cara seperti itu. Karena tidak berani ngomong, tidak berani mengungkapkan perasaan, suka atau tidak suka, menggunakan jalur belakang. Kita langsung panggil narasumbernya, ini yang pernah atau mengalami langsung perkara santet ini. The one and only, Mr. Jimmy. Mr. Jimmy? Astagfirullahaladzim. Ada di sini. Waduh. Lompatan saya oke nggak tadi? Astagfirullahaladzim. Sebelah sini Pak Jimmy. Apa kabar? Baik. Selamat malam. Malam. Waduh. Anda ini yang pemeran di kisah Tanah Jawa itu? Ya? Oh iya, betul. Yang pakai kain. Yang suka loncat-loncat. Nggak, amit-amit. Bukan ya? Bukan. Pak Jimmy ini sahabat saya dan kita sering sharing-sharing tentang apapun. Khususnya itu tentang apa? Kucing ya? Kucing. Kucing. Pecinta kucing Pak Jimmy. Iya. Dan kucingnya makin banyak. Dan kucingnya jangan salah loh, juaraan nasional. Iya. Ada kucing bisa terbang, kucing garong, Bisa panjat pinang. macam-macam kucingnya. Yang jelas kualitas internasional. Tapi di balik itu Pak Jimmy ini pernah mengalami satu peristiwa di mana beliau terkena gangguan spiritual atau umumnya orang bisa bilang itu adalah sihir atau santet. Nah, kita tanyakan langsung, mumpung ada orangnya di sini. Iya. Pak Jimmy kan orangnya logik ya. Ya, sangat logik. Logik, terus nggak gampang percaya tentang ya perkara-perkara sihir santet. Tapi kenapa akhirnya bercerita kepada saya bahwa ini benar-benar terjadi dan saya alami sendiri Kang katanya. Betul. Gimana tuh Pak? Bisa ceritain awalnya itu gimana sih? Awalnya mah ya aneh aja. Kenapa ada lebah? Lebah? Iya. Lebah ya? Lebah. Lebah madu kah atau lebah yang buntutnya panjangnya? Kalau Inggris mah wasp. Wasp? Ya, wasp. Oke. Yang hitam itu loh. Wah, gede-gede itu berarti. Gede. Itu jumlahnya?
Banyak, Banyak. banyak. Puluhan, ratusan? Ratusan bisa dibilang. Oh ya? Iya. Masuk ke rumah? Untungnya nggak masuk rumah. Oh. Jadi lebah itu masuk. Terus gimana? Ya lebah Nah. itu masuk ya Langsung. nggak langsung mati. Nggak Nah, masuk. jadi Pak Jimmy sempat cerita. Jadi katanya lebah itu tiba-tiba ada datang ratusan ya. Iya. Bunyinya gitu ya. Iya. Rame gitu. Iya. Terus mau masuk ya ke Yang mau rumah Pak masuk Jimmy, sampai di sampai pintu, di pintu tiba-tiba langsung berjatuhan mati ya. Iya. Kayak Iya. seakan-akan disemprot sesuatu yang memang tidak terlihat. Iya. Dan ngeberudul ya, Iya, jatuh. Kemudian dibersihkan tuh. Iya, sama Pak bersihin. Jimmy. Nah, habis itu setelah dibersihkan normal tuh. Atau tiba-tiba ada lagi. Ke sayanya kan. Oh, Pak Jimmy langsung kerasa seperti apa, Pak? Saya orangnya jujur aja emosian. Tapi itu lebih emosian lagi Ketika datang itu. iya di tempat kerja. Oh iya. Ya kan? Iya. Ya, Di tempat kerja ya saya marah-marah terus, ke istri marah-marah terus. Tapi ada nggak sih Pak efek yang lebih dari itu, misalnya Pak Jimmy langsung mimpi yang kurang enak, atau tiba-tiba bagian tubuh yang sakit, atau ngelihat tiba-tiba jadi peka ngelihat penampakan di rumah? Peka lihat penampakan mah iya. Langsung ya tiba-tiba ya? Iya, sama mohon maaf nggak bisa BAB. Nggak bisa BAB? Iya. Berapa lama itu Pak? 2-3 hari lah. Wah. Iya. Gimana ceritanya? Nggak mules kah? Nggak mules, nggak apa. Tiba-tiba kembung aja? Kembung perutnya. Nah itu memang gini, sihir itu akan masuk ke media atau perantar apapun, termasuk lebah, kalajengking, ular, segala macam. Dan sepertinya ya kalau saya lihat Pak Jimmy dengan kasus yang dialami ini memang benar-benar di luar akal sehat gitu kan. Iya. Karena kok bisa jatuh? Itu ada buktinya, ada ininya. Ada video nanti saya kirim. Videonya ya? Oh, iya. Tuh, videonya ada. Nah, terus apa lagi nih Pak selain gangguan itu? Waktu lagi saya masih muda beberapa tahun lalu. Oh, pernah muda juga? Pernah muda. Iya. Saya kan baru lulus SMA ini. Ini apa? Pas lagi SMA, saya dengar suara ada yang bledar di atas. Di atas. Nah, pas lagi besoknya saya tanya ke papa sama mama saya lagi sarapan. Tadi malam ada yang ngebledar, gak ada yang bisa. Kenapa nggak pada bangun? Cuman saya doang, nggak ada. Nggak ada sama sekali ya? Nggak ada. Nah, itu benar-benar. Nah, besoknya erup-erup saya. Oh iya? Langsung erup-erup? Iya. Wow. Dan tapi wujud kelihatan? Ketawa. Suara ketawa? Ketawa, hahaha, banyak gitu. Oh iya? Iya, tapi bukan stand up comedy. Ketawanya justru paling kedengarannya kayak yang apa ya, serem ya. Serem. Ketawa yang berbeda. Iya. Sama kayak waktu kita lagi break, kita kan nunggu di sini tadi bareng-bareng. Kita dengar suara teriakan kan? Iya. Semua kru dengar suara teriakan, dan jujur ya, teriakannya ini kayak orang disiksa. Jeritan itu beda. Iya. Jeritannya beda. Dan kebetulan ada salah satu kru kita yang lagi keluar ngambil barang, teriakannya ke arah sana, ke arah luar gitu. Pas dia datang lagi kita tanyain, tadi dengar nggak suara teriakan? Nggak dengar sama sekali katanya. Di sini kita dengar sampai 2 kali suara teriakan yang bener-bener kayak orang disiksa aja. Iya. Seperti apa? Serem banget. Nah, itu teriakan. Ketawanya kalau bangsa jin, ketawa bangsa jin itu tuh menyeramkan guys. Jadi nggak seperti kita dengar ketawanya manusia, itu berbeda. Iya. Siapa tahu nanti sebentar lagi ada yang mau ketawa juga nih di atas nih. Di atas kita nih. Ya, kita ngobrol. Nanti kamera menangkap satu ketawa yang panjang. Ketawa yang panjang. Seperti itu. Pak Jimmy, saya dengar ceritanya jadi makin peka ya katanya setelah dapat gangguan itu ya. Jadi makin kelihatan. Iya. Jadi akhirnya percaya dong ya. Ya,
harus percaya. Sihir itu ada. Iya, sihir itu Sihir ada. itu ada. Terus dunia yang itu tuh ada gitu. Nah biasanya Pak gini, sihir itu ketika dia masuk ke dalam rumah, dia itu akan berdiam terlebih dahulu selama 1-2 harian itu di tempat-tempat yang kotor. Yang paling dia suka itu adalah diam di kamar mandi. Jadi dia diam di situ di kamar mandi 1-2 hari, baru nanti dia akan masuk ke target. Dia ke siapa nih diserangnya? Ke keluarga itu kah? Kalau tujuan untuk keluarga adalah dia random. Masuknya bisa ke siapa saja. Tapi kalau ditujukan untuk si A, berarti dia akan menyerang si A itu dalam kondisi sedang tidak fit atau 4 hari setelah wedal dia. Wedal lahir. Dia hari lahirnya hari apa? Wedal atau hari lahirnya. Hari Senin, berarti 4 hari setelah hari itu. Nah, dia akan berdiam dulu di kamar mandi. Setelah 4 hari itu dia baru menyerang. Katanya itu titik terlemah manusia 4 hari setelah dia lahir. Itu versi keilmuan ya, spiritual. Dia akan masuk ke badan segala macam. Dan perubahan akan terasa biasanya Pak. Iya. Antara seminggu atau 2 minggu di badan itu akan terasa. Betul. Seperti itu. Rada panas. Nah, jadi dia itu akan masuk ke dalam rumah setelah 4 hari itu Pak. Biasanya akan kerasa dalam tubuh manusia itu atau korbannya itu dia lebih akan sensitif, sakit dan segala macam. Dan Pak Jimmy sempat cerita ya ke saya juga, sempat sharing juga, katanya setelah dibantu oleh orang Dibantu ya untuk dibersihkan ada, ya. Dibersihkan itu sempat muntah ya Pak ya katanya. Muntah terus pas lagi jarinya kena ke perut kayak ada yang nusuk, cos, sakit. Itu gila sih. Padahal dia kenceng kali ya? Oh nggak kenceng itu mas, saya lihat tangannya kalau misalnya, nah tangannya gini kayak ada pakai force, ada kekuatan. Ini mah nggak gini. Sakit, marah. Oh oke. Ada cerita lain juga sih Kang. Oh apa itu? Nah waktu itu saya lagi namanya showing kucing ya. Nah showing kucing saya semua itu sehat semua. Terus tiba-tiba setelah showing itu saya dapat scoring saya paling tinggi, kucing saya scoringnya paling tinggi. 4 hari berikutnya tidak bernapas. Oh, 4 hari setelah kontes kucing itu Iya. Lewat kucingnya. Tanpa sebab. Tapi ada tanda-tanda dulu nggak, apa suara-suara lagi kah atau? Kayaknya enggak deh, enggak. Iya. Kalau kata dokter virus kah atau? Dokter juga bingung. Ini kenapa tiba-tiba kayak gini gitu. Dan itu beberapa kali kejadian atau sekali? 2 kali. 2 kali. Yang terbaik semua. Yang terbaik semua. Oh, karena memang santet itu ya biasanya Pak, itu akan mengenai hewan kesayangannya dulu. Kucing, burung, ikan, seperti itu. Jadi ketika dia akan terkena mental, misalnya dia kuatnya orangnya akan mental ke hewan kesayangan yang peliharaannya. Biasanya gitu, seperti Pantas. itu. Nah, tapi kondisi Pak Jimmy sekarang gimana? Wah, oke. Sekarang mah takut sih. Oh gitu. Ya, karena di sini. Tapi oke saya. Itu masih bayang sosok-sosok yang ada di sini. Yang tadi Pak Jimmy tadi ngeliat sebelah sana ya? Iya. Ada sosok perempuan. Karena di sini ya, jujur ya, kita berdiri sekarang ini paling banyak penampakannya itu adalah perempuan. Dan biasanya kita sebut kuntilanak. Itu aja ketawa. Baru diomongin sebentar, langsung ada yang ketawa sedikit. Ya sayup-sayup tapi jelas di telinga. Pak Jimmy, ya. Ngobrolin masalah kuntilanak nih, punya cerita nggak? Saya paling benci sama makhluk itu kan. Kenapa? Aduh, soalnya saya dulu waktu kecil
Pas tidur ada yang nggak ada kepalanya, warna merah. Di kamar. Iya, ngimpinya di kamar. Jadi dia muncul seperti itu atau gimana? Saya dulu lagi kecil senang tidur di sofa. Saya misalnya ini kamar ruangan, saya lagi masuk, dia udah di sana, kepalanya di sini. Wow. Sambil ketawa kah atau? Untungnya saya bangun. Iya. Walaupun mimpi ya itu cara mereka untuk berinteraksi. Jadi kadang lewat mimpi-mimpi buruk mereka masuk ke dalam. Seperti itu. Sekarang saya akan mau kasih challenge nih, Pak. Challenge apaan? Tadi Pak Jimmy kan benci sama namanya kuntilanak. Paling Malas takut. kan? Malas banget. Takut atau kesel? Wah, Campur aduk. Campur aduk. Kalau ada sekarang di depan kita mau diapain? pengen ngejambak. Pengen ngejambak rambutnya. Oke. Fokus ya, Pak. Ya. Tangannya lurusin. Adil. Hai dan Nabi. Betul ya kamu sih. Hai kuntilanak sini. Kalau dia narik, deketin, kerasa kepegang sesuatu, terus mencabut. Kalau tangannya narik, ikutin. Takut. Takut. Kenapa? Ada lihat sesuatu? Kayak yang nantang. Kayak nantang ya? Iya. Dia bilang gini ya, tadi saya nggak mediasi, cuman mengundang sosok itu, energi itu ke sini. Sebenarnya energinya aja, sosoknya ada di situ. Dia nggak bisa dekat. Jadi dia naruh seperti apa ya, energi lah ya, yang menyambungkan kita dengan dia. Dia nyontorin kepala loh, Pak. Emang. Dia nyontorin kepala dia dengan rambut dia ini seperti itu untuk ditarik. Terus dia bilang, bahasa Sundanya apa? Sokwe lamun wani itu apa? Wani ka dieu. Nah, tarik. Jadi si kepalanya di sini, sama rambutnya ke bawah. Ini kepalanya aja ya. Leher manjang ke situ. Kerasa nggak? Nah, ya itu kembali lagi ke Pak Jimmy. Jadi kalau Pak Jimmy siap untuk jambak, pengen jambak, ini udah kepalanya udah menjulur nih. Tapi dengan bahasa silakan aja kalau kamu berani. Seperti itu. Cuma nanti kalau dilakukan takutnya kan berimbas setelah syuting malah kita pulang, Pak Jimmy pulang malah ngikut Pak Jimmy ya kan. Iya. Kan jadi urusannya panjang. Tapi teman-teman nanti yang peka, yang punya sixth sense atau paranormal atau apapun profesi kalian memiliki kemampuan lebih di spiritual, di bidang spiritual, silakan cek tadi wujudnya seperti apa, atau yang punya penasihat spiritual silakan tanya tadi wujud yang saya tarik seperti apa, karena di sini jelas banget energinya. Bisa teman-teman lihat kapanpun dengan menonton YouTube saya yang ini, episode yang santet malam hari ini. Oke, Pak Jimmy, terima kasih banyak untuk waktunya yang sudah sharing-sharing. Sama-sama. Saya sengaja mengundang narasumber yang terkena sihir langsung, biar teman-teman bisa mendengar ceritanya langsung dari narasumber, jadi bukan kata orang lain seperti itu. Terima kasih banyak Pak Jimmy. Sama-sama Kang. Selamat malam Pak Jimmy, terima kasih banyak loh Ya. atas
waktunya. Nah Sama-sama. teman-teman, nantikan terus stand up misteri Kang Jahman. Episode santet ini akan kami lanjutkan di minggu depan. Jangan sampai dilewatkan. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Selamat malam. Malam.